Gue ngerasa, why should I believe this whole idea of AI? Seberapa bener sih di AI gitu? Kita custom itu untuk as a solution buat klien-klien kita gitu kan. So bisa 1 sampai 2 kali UMR tergantung kompleksitas dari chatbotnya seperti apa. Ini kenapa saya bilang skill set tuh harus penting. Nggak bisa complacent, nggak bisa kayak bersantai gitu. Karena dengan teknologi, sekarang saingannya bukan orang doang soalnya. Yeah. Saingannya teknologi gitu maksudnya. Teman-teman, kembali lagi di podcast dan ini kita masih sama-sama dengan Kakak Bayu, co-founder dari Mimin.io ya. Kita pengen belajar banyak tentang AI. Cuman kalau teman-teman ketinggalan nanti perkenalan lengkapnya, Kak Bayu boleh perkenalkan diri juga abis ini. Tapi itu kisah yang diceritakan tadi sebelumnya kalau kita ngomongin di podcast ini, podcast perjuangan dan edukasi ya. Itu benar-benar perjuangannya itu keren banget. Sebelum kita mulai, biar rekap nanti teman-teman mesti nonton episode sebelumnya karena di situ teman-teman bisa ngelihat dan mengenal Kak Bayu lebih dalam secara personal seperti apa, waktu jatuhnya seperti apa dan bagaimana mentalnya menghadapinya. Cuman masih penasaran satu hal nih, kalau udah habis nonton ya gue pengen nanya satu hal, bro. Jadi perkenalan diri dulu, silakan. Oke. Siap. Singkat aja. Siap. Halo teman-teman, saya Bayu, saya dari Mimin. Jadi Mimin adalah satu perusahaan yang memberikan solusi yang terfokus pada conversation atau percakapan, di mana percakapan tersebut di-empower dengan generative AI. Tujuannya adalah untuk meningkatkan customer experience dari semua klien-klien kita. Kurang lebih seperti itu. Mantap. Oke. Sebelum kita masuk ke AI dan Mimin, waktu lagi susah bro, pernah gak sih sampai susah makan? Pernah banget. Pernah banget. Mulai dari mulai susah makan, dagingnya berkurang, sayurnya banyakan, sampai mulai masuk ke kaleng, sampai terakhir Indomie. Itu lewatin semua. Bener-bener, mepet banget ya? Mepet banget. Ya, you just have to stay alive dengan apapun yang kita punya kan. Nah, balik lagi karena juga waktu itu gue waktu di Jakarta itu waktu ngejalanin ini semua, another thing is because my parents was not with me. Oh. Jadi nyokap ada di luar kota, bokap di luar kota. Oke. Gitu. Mereka tinggal separately into different places gitu. Jadi kayak gue mau ketemu sama mereka ya pas mereka datang ke Jakarta aja gitu. So that's why mungkin kalau teman-teman juga lihat sebelumnya di rekapan sebelumnya, video sebelumnya saya bilang butuh komunitas. Karena emang that's what I need waktu itu. Karena gue sendirian. Like literally alone ya? Literally alone. Plus gak punya saudara lagi. Lebih sendirian lagi. Literally alone. Wow. Oke. Jadi ya lu bisa bayangin kan kalau sekarang tuh kayak duduk di meja makan Indomie, lu bisa semua lagu dulu nggak di zamannya Korea, tapi semua lagu-lagu Korea yang sedih-sedih itu bisa keluar itu. Jadi lu bisa makan Indomie sambil nangis tuh udah kayak ini terjadi. I see. Pengen tahu kan kisah lengkapnya, nonton video sebelumnya ya. Oke. So langsung kita ngomongin pokoknya topik hari ini AI. Jadi Mimin tuh dibentuk tujuannya kan tadi buat naikin conversational. Ya. Teman-teman kalau pengen lihat coba tunjukin Mimin nanti di display ya juga, sama teman-teman bisa ngeliat juga, follow Instagramnya Mimin.io. Ini ada di sini, kita display. Nanti linknya akan ditaruh juga di caption ya. Mimin.io ini nanti pelajarin lagi. Terus sama websitenya boleh dilihat. Nah ini dia, Build with AI, Deliver Through Conversations. Nah sekarang teman-teman kalau zaman sekarang belum pakai yang namanya mungkin yang paling basic GPT lah, itu di mana-mana. Ada DeepSeek lah, ada Gemini, ada apa segala macam itu ketinggalan. So mungkin boleh ceritain kira-kira Mimin dan perkembangannya AI future-nya seperti apa? Jadi menariknya itu Mimin pertama kali dibangun bukan AI. Oke. 2021 waktu Mimin dibangun itu tujuan utamanya cuma satu, membantu ketika ada orang yang melakukan pesanan melalui chat, contohnya WhatsApp gitu kan. Jadi dulu abis COVID tiba-tiba semua orang buka usaha, ya kan, karena ada COVID mereka mau melakukan usaha dan mereka menerima transaksi itu dari handphone, dari WhatsApp. Bu mau pesan ini dong, Kak mau pesan ini dong gitu. Nah kesulitannya waktu itu adalah harus nge-track ongkir apa segala macem gitu kan, sampai nge-track pembayaran, make sure pembayarannya sudah diterima supaya nggak terjadi penipuan dan segala macam. Nah itu yang Mimin pertama kali lakukan, itu yang pertama kali kita bangun. Gitu. Itu di tahun 2021. 2022 Mimin juga masih terfokus di sana, di mana kita banyak kerjasama dengan Pemda. Waktu itu beberapa Pemda di Jawa Tengah, beberapa bank lokal juga bank daerah. Waktu itu kita kerjasama untuk meningkatkan UMKM-nya gitu, membantu mereka untuk memproses transaksinya. Dan 2023 barulah kita mulai masuk ke ranah AI. Jadi 2023 itu kita udah lagi mikir, let's do something for
enterprises. Let's do something for B2B gitu yang benar-benar bukan UMKM gitu ya. Kita coba lihat tuh enterprise market seperti apa. Nah, kita ngelihat AI. Waktu itu 2022 itu GPT baru keluar. ChatGPT baru keluar. Jadi AI yang kayaknya booming tuh baru di 2022 guys gitu. Jangan lupa gitu. Sekarang udah kayaknya wah banget gitu. Tapi itu baru 3 tahun yang lalu gitu. 2,5 tahun lalu. Udah kayak gini. Ini 3 tahun udah kayak gini. Jadi 2022 dia keluar gitu kan. Terus kayaknya wah apaan nih gitu. Gua sebagai orang yang lumayan kolot gitu. Udah lumayan ya mungkin kalau ngikutin cerita sebelumnya sudah lumayan patah hati sama teknologi ya kan. Terus masih nonton. Terus lanjut. Terus udah lompat ke beberapa industri-industri lain. Gue ngerasa why should I believe this whole idea of AI? Seberapa bener sih di AI gitu. Kayaknya karena sebelumnya gue corporate gitu kan. Dan gue jualan waktu itu ngerjainnya adalah produknya minyak goreng. Kayaknya gue mendingan jualan minyak goreng daripada ngerjain AI gitu. Jadi kayak duit yang pasti-pasti aja deh gitu. Okay. Udah sempat pikir begitu gitu. Terus my co-founder itu dia yang very tech enthusiast gitu. Dia yang percaya dengan teknologi dan segala macam. Dia yang kayak no. Ayo kita lihat ke apa sesuatu yang berbeda apa. Gue bilang ya udah gimana kalau kita ya udah coba deh gue dalamin AI deh gitu kan. Gue coba lihat deh AI ini apa gitu. Nah dari sana baru akhirnya kita ngerasa there are something more yang kita bisa kerjakan bareng. Saya dan gue dan my co-founder in delivering AI solutions kepada market. Tapi tetap pengen fokusnya tuh di conversation gitu. Mulailah dari sana. Mulai dari apa chatbot yang hanya generative AI chatbot yang biasa. Sampai sekarang kita udah build agentic AI. Nah, tapi mungkin track back balik sedikit. Kenapa bisa sampai ada agentic AI gitu? Kenapa kita bisa deliver? Ini yang nonton pada bingung kalau nggak tahu ya. AI, agentic AI, silakan. Oke. Jadi kalau Generatif. AI itu gini, AI itu kan ada macam-macam, ada prediktif, ada generatif. Kalau yang dipakai oleh ChatGPT yang biasa digunakan itu sebutnya generatif. Kenapa? Karena dia bisa mengenerate new information. More like new type of response, bukan hanya prediksi gitu. Jadi agak berbeda. Makanya bisa dipakai untuk kreatif dan sebagainya macam. Nah, dia menggunakan teknologi generative AI, chatbot itu bisa menjadi layaknya kita ngobrol sama orang. Gitu, dimana nggak harus pilih button tuh. Gue bisa nanya, hari ini ada makanan apa aja gitu. Bahkan gue mau pakai slang words juga, MKNAN gitu misalnya. MKNAN abja gitu. Itu dia bisa nangkep gitu. Jadi kita masuk ke generative AI chatbot. Itu namanya generative AI chatbot yang kontekstual. Dia bacanya kontekstual. Jadi bukan baca keyword tapi dia bacanya kontekstual sehingga dia bisa merespon kontekstual yang disampaikan. Nah, kalau agentic AI itu di mana si generative AI ini atau AI ini sudah dilengkapi dengan kemampuan untuk mengambil keputusan. Gitu. Jadi dia bisa mengambil keputusan on behalf of ownernya atau humannya atau yang create dia siapa. Itu bedanya. Ngambil keputusan. Seperti apa? Oke. Nah, kalau ini mungkin gua track back balik sedikit biar lebih dapat gambaran. Jadi, what makes us different, what makes Mimin different itu adalah keteradaan atau ketersediaan back end system yang kita punya. Gitu. Back end system kita itu karena kita berangkat dari non AI ya. Jadi back end system kita itu semua non AI awalnya gitu maksudnya. Kita bantu supaya bisa memproses order dengan gampang gitu. Tadi kan yang pertama itu kita bantu supaya bisa nge-push message kayak semacam WhatsApp blast gitu dengan gampang gitu kan. Bahkan bisa create auto segmentation dan segala macam. Itu kayak simple things yang kita kerjakan lah, yang non AI awalnya. Terus kita ada omnichannel inbox nih supaya bisa mengkonsolidasi percakapan dari berbagai macam channel. Itu semuanya non AI awalnya gitu. Tapi begitu kita ngelihat ini, menarik loh kalau misalnya AI ini kita pasangkan dengan back end kita yang sudah ada, yang sudah ready untuk menjadi satu integrated solution. Gitu. Nah, ini yang kita lakukan sehingga AI kita ini sudah disebut agentic AI. Gitu. Jadi bukan button based conversationnya. Jadi kalau ada yang bilang, gue button based tapi udah generative AI, ya maybe, gue nggak tahu bagian mana yang generatifnya. Button based tuh maksudnya gini, kalau ada customer yang ya, jadi kamu mau pilih A, B atau C, pencet A gitu ya, itu button based, biar ngerti. Oke, terus? Nah, kalau ini yang nonton belum tentu ngerti AI soalnya bro. Lanjut. Nah, jadi kayak gitu. Nah, dengan generative AI chatbot yang kita punya, ketika ada orang, misalnya salah satu use case kita itu hotel, gitu ya. Jadi customer kita itu hotel, orang bisa nanya ke chatbotnya, hotel ada kamar nggak buat tanggal 25 misalnya kayak itu 25 Mei. Nanti dia akan bilang, untuk kebutuhannya seperti apa, berapa orang yang akan datang. Jadi AI ini bisa melakukan prompting untuk
menggather profile customer supaya dia bisa memberikan solusi yang lebih tepat gitu. Jadi bukan cuma lu nanya gue jawab, lu nanya gue jawab, tapi dia bisa tanya balik. Oke. Gitu. Nah ini salah satu keunggulannya juga. Jadi dia bisa nanya misalnya, oh butuh buat berapa orang Pak? Oh kita bertiga nih, saya sama keluarga gini gitu kan. Oh untuk bertiga mau berapa malam? Kita adanya begini. Ada yang misalnya single bed, ada yang double bed. Itu semua bisa. Kayak layaknya kita ngobrol dengan front desk. Sama persis. Sampai di titik kita juga bisa nanya suggestions misalnya kalau di daerah di daerah sana kalau kita misalnya pengen makan restorannya yang enak apa ya gitu. Nah ini juga bisa menjelaskan. Oke. Gitu. Dari fasilitas, keberadaan mungkin area-area sekitarnya ada groceries apa dan segala macam, ketersediaan kamar yang cocok buat dia, misalnya membership atau apa, itu semua bisa dijalankan dan bisa dilakukan oleh si AI chatbot ini. Sampai ketika customer-nya bilang, boleh deh, book deh tanggal 25 saya mau nginep untuk 2 malam misalnya kayak gitu. Nah dia bisa langsung kumpulin datanya yang dibutuhkan, masuk ke dalam sistem kita langsung generate link payment. Wow. Gitu. Jadi langsung masuk ke link payment diklik, bayar, selesai. Bookingnya selesai, langsung dikirim email lagi bahwa booking Anda sudah selesai. Simple as that. Jadi dari ngobrol, nggak usah kayak, gue dilempar ke halaman ini buat melakukan ini, gue lempar ke halaman ini. Nggak usah, semuanya within one environment. Di chat aja tuh? Di chat aja. Kirim link pembayaran, begitu diklik? Langsung QR atau enggak, bahkan yang beberapa yang sekarang, itu cuma kasih QR. Wow. QR image, ya udah jebret aja di scan, langsung bayar. Kartu kredit segala macam bisa tuh? That's it. Kartu kredit orang lain, tetangga punya bisa? Oh iya. Coba, yuk. Oke. Tapi sesimpel itu. Nah ini udah masuk ke ranah agentic. Oke. Gitu, dimana udah bisa membantu untuk mengambil keputusan yang lain gitu kan. Melakukan pembayaran, booking dan segala macam. Sampai sudah di titik dimana bahkan kita juga bisa prompting gitu kan. Bisa nanyain profiling customernya apa. Supaya dia bisa memberikan suggestion yang lebih tepat. Tadi kayak misalnya, bapak berapa orang datangnya. Misalnya 3 orang, ada anak kecil nggak Pak? Kalau ada anak kecil, bapak butuh bed yang buat ini nggak, baby coat misalnya gitu kan. Things like that itu bisa banget dilakukan. Oh wow. Gitu. Jadi memang bukan cuma satu arah tanya jawab, saling menanya gitu. Nah, itu baru satu bagian. Ada another thing yang dimana begitu kita sambungkan dengan produk feature kita yang lain, dia bisa menyambungkan langsung kepada live agent. Wow. Gitu. Jadi kayak saya nggak bisa menjawab ini, tapi saya bisa sambungkan kepada agent. Apakah Bapak berkenan? Oh iya, oke, langsung disambungkan. Jadi that's how it helps the business. Berarti ibarat kata itu udah nge-cut satu customer service lah minimal. Jadi pokoknya kita kirimin iklan, chat langsung masuk ke dia, udah di dealing sampai closing tuh ya. Ya. Gila itu gue juga butuh bro. Ih seriusan. Bisnis mana yang kagak butuh kayak begituan kan, bener gak sih? Kita nge-ads, ngiklan, orang udah tertarik nih. Kita kan branding marketing, kita bisa bikin orang tertarik gitu. Udah tertarik nge-ads, langsung prak gitu di jalannya, langsung. Ya. Wah lu, oke. Ini keren kita banget. Bahkan kita bicara kalau kita bicara industri itu bisa varies banget. Orang selalu bilang, oh ini buat customer service doang ya, berarti gue nggak perlu dong. Enggak juga, ini buat lead gen juga, bisa buat lead generation, bisa buat sales conversion gitu. Kalau mungkin di video sebelumnya yang gue sempat bilang bahwa kegunaannya menggunakan ini atau benefit menggunakan ini adalah lower the cost, higher the conversion. I see. Gitu. Karena lower the cost kenapa? Karena satu untuk menjalankan berbagai macam fungsi gitu, dan dimana karena responnya itu terus berjalan dengan cepat, dia bisa memberikan apa yang customer mau, itu bisa langsung closing the deal di sana. Jadi conversion lebih tinggi. Pernah nggak lu belanja terus atau lu lagi nanya-nanya gitu mungkin di online store lama balasnya? Pasti pernah dong. Pernah. Nah ujung-ujungnya karena lu bukan cuma nanya ke toko itu, lu akan transaksi di mana toko yang balasnya lebih cepat. Oke. Karena lu akan ngerasa, wah ini balasnya lebih cepat nih, lebih responsif nih. Yang ini balasnya sehari sekali nih, gitu kan. Akhirnya lu pakai transaksi di sana, gitu kan. Fast response, betul. Betul. Jadi makanya kenapa ini tuh bisa menjadi solusi untuk sales juga, gitu. Di beberapa tempat lain kita, either untuk viewing atau untuk test drive, itu juga bisa. Misalnya mobil gitu ya, industri otomotif untuk test drive. Jadi klik linknya. Buat bengkel, buat atur jadwal, sini juga segala macam. Betul. Jadi industrinya benar-benar beragam. Tuh guys, gila keren abis. Mesti pakai Mimin. Nah, jelas. Oke. Nanti ada referral commission. Bukan apa. Siap. ada affiliate link ya. Si asik. Oke, anyway. Maksudnya gini. Oke, itu AI itu bisa seperti itu. So, kita ngelihat ini baru 3 tahun. Kalau kita ngelihat 5 sampai 10 tahun ke depan. Kalau kita ngomongin ya, teknologinya
banyak bukan rumor lah. Kayak di luar sana bilang katanya ini akan menggantikan orang lah apa segala macem gitu. What do you think? Perspektif, keluarin. Ini menarik. Dari yang gue sebutkan tadi, atau cerita yang gue share tadi, case yang kita udah punya tadi, itu harusnya sudah cukup menjawab perspektif gue seperti apa. Karena sudah pasti beberapa fungsi itu bisa di-replace. Fungsi-fungsi yang Fungsi-fungsi repetitif. yang repetitif, administratif, bahkan dengan seiring berjalannya perkembangan teknologi, perkembangan AI ini sendiri, bahkan mungkin fungsi-fungsi yang lain itu juga bisa diambil nantinya. Contoh, baik lagi kita ingat ya 2022 si ChatGPT baru keluar. 2023, 2024, gua kalau coba iseng bikinin dong grafik, bikinin dong image, jelek minta ampun. Typo sana sini. Parah, typo, Yes. dia bisa create nggak tahu apaan gitu kan. Iya. Sekarang itu dia bisa udah create apa yang kemarin Ghibli lah, yang viral apa segala macam, hitungan detik. Hitungan detik. Jadi- Sampul buku gua aja dibikin hitungan detik. Iya kan? Gila. Nah, jadi kalau dia bilang oh ini hanya mereplace misalnya atau bisa berdampak ke orang-orang di lini customer service, not necessarily. Karena teknologinya memang berkembang sebesar itu dalam 3 tahun. Jadi kalau lu nanya gue 5 tahun, 10 tahun ke depan, Tegang guys. gue juga lagi mikirin anak gue ntar mau gue suruh kerja apa nih. Udah gede kerja apa nih jadi. Iya benar juga. Bener kan? Tapi iya gitu. Maksudnya that's something yang kita udah gak bisa deny. You gotta embrace it, you gotta adapt to it, and you gotta adjust. Mikirin gimana caranya we can survive. Gitu kita bisa menaikkan value kita, menaikkan skill set kita, supaya kita gak kalah sama mereka. Karena like it or not, it's here. Gitu. Like it or not, teknologinya sudah ada di sini gitu. Jadi Tinggal lu mau pakai apa enggak? tinggal mau pakai apa enggak. Tapi kalau misalnya kita nggak mau pakai, ya siap-siap ketinggalan. Iya. Gitu loh. Siap-siap kalah saing gitu. Dari sisi cost, gini, kita bicara customer service atau apapun yang segitu banyak troops-nya gitu ya. Tapi lu bisa ganti dengan beberapa AI agent. Itu udah cutting berapa besar? Yes. Kita bicara cost loh. Yes. Maksudnya gini, be real aja. Gua nggak mau menakut-nakuti, gua nggak mau apa. Tapi ya di luar sana case-nya udah banyak banget kok. Di US, di Australia, di mana-mana. Case seperti ini tuh udah banyak banget. Gue ingat banget zaman dulu tuh ada virtual assistant. Betul. Virtual assistant dari Australia tuh banyak tuh di Indonesia, Filipina masih ada kerjaan kan. Gaji lebih murah. UMR di sini Ya. berapa ratus dolar, di sana kalau gaji full time tuh udah ribuan dolar kan. Bener. Tapi sekarang AI. Bener. Jadi udah ya selesai. Maksudnya this is here gitu. Iya, Maksudnya iya, udah iya, di sini dan ini memang sudah datang. Kan kemarin ada yang bilang, oh kita tidak akan digantikan oleh AI, tapi kita akan tergantikan oleh mereka-mereka yang menggunakan AI. Yes. Ya kan? Kemarin tuh ada statement itu yang buat gue at some point itu cukup menarik. Gue nggak bilang gue nggak setuju, tapi kalau kita balik ke cerita tadi yang gue bilang, beberapa case, beberapa apa, anggap deh orang-orang customer service ini bisa menggunakan AI. Atau para pelaku usaha di customer service atau yang mereka berkecimpung di dunia itu bisa melakukan AI. Apakah berarti mereka tidak tergantikan? Kan nggak mungkin setiap customer AI bikin dia punya AI agent sendiri. Betul. Dan gak mungkin juga customer service mau disuruh kerja 24 jam 7 hari. Tuh. Nah, udah gitu kalau kita bilang, oh nggak apa-apa. Ada yang bilang kita alokasikan. Gitu kan, pindahkan misalnya kemana gitu, misalnya pekerjaannya jadi nggak di sana gitu kan. Dua hal yang perlu dipikirkan. Yang pertama skill set. Ini kenapa saya bilang skill set tuh harus penting. Nggak bisa complacent, nggak bisa kayak bersantai gitu. Karena dengan teknologi sekarang saingannya bukan orang doang soalnya, saingannya teknologi gitu maksudnya. Jadi kalau dulu gue sama dia masih pinteran gue, aman deh gue gitu. Sekarang gue sama dia gue sama dia bisa kalah sama AI nih gitu maksudnya. Jadi you have to improve your skill set di sisi lain di mana yang itu tidak yang unik, yang human banget gitu. Yang kedua adalah kalau tadi kita bicara dari sisi skill set gitu ya. Yang kedua kan kita bicara soal alokasi. Iya, kalau 5, kalau 10, kalau 100. Misalnya lu bilang tadi ada dari perusahaan Australia nyari outsource di Indonesia di mana zaman dulu. Virtual assistant. Berapa banyak virtual assistant yang dicari sama dia? Banyak pasti. Ya mungkin untuk replace ya kan tergantung lah. Berapa yang waktu itu mereka cari berapa? Mungkin 30-50 virtual assistant yang mereka cari, maksudnya telemarketer atau apa gitu kan. Dia outsource ke apa yang di mana labornya lebih cheap gitu kan. Yes. Berapa banyak? 30, 50. Iya, lu bisa alokasiin 5 sampai 10.
kalau 30-50 orang mau alokasiin kemana dalam perusahaan tersebut. Iya benar juga. Jadi smaller scale masih manageable. Bigger scale, nah itu. Lokasi, tools, apa segala macam. Bener, Betul. karena kan kita mesti mikir, dari 10 orang gitu, ya udah deh gue naikin 5 mungkin jadi apa, 5-nya lagi untuk ngurusin make sure conversation-nya terjaga dengan baik. Betul. Oke. Mau dipindah kemana? Kalau 20, 30, 50 mau pindahin kemana? Functionnya ada nggak gitu kan? Jadi realitanya seperti itu. Dan itu makanya kenapa ya harus upgrade. Betul, Nggak harus bisa upgrade, dipungkiri. harus meningkatkan value diri kita sendiri. Itu penting banget. Gitu. Oke. Balik lagi yang gue selalu bilang relational. Jadi di pembicaraan sebelumnya kan kita ngomongin soal transactional and relational gitu. Yeah. Satu yang mereka belum punya adalah network. Relation itu nggak akan bisa tergantikan. Gitu. Hubungan itu nggak mungkin tiba-tiba AI hopeng banget sama gue gitu kan. Hopeng ketahuan banget bahasa gue. Nggak mungkin kayak deket banget gitu. Ya biar gimana pun. Tapi makanya relational, network, hubungan antara satu dengan yang lain, kedekatan secara personal ini juga jadi aset sebenarnya. Yes. Gitu. Jadi nggak bisa kita bilang bukan cuma aset yang kemampuan melakukan sesuatu, tapi relation ini penting. Relation ini perlu banget dimiliki. Network ya. Kita bicara network ini bukan cuma gue tahu lu punya nomor WhatsApp atau gue tahu lu punya nomor telepon. Tapi kalau gue WhatsApp lu balas gue nggak? Kalau lu nggak balas gue berarti nggak ada relationnya. Betul. Ya kan. Jadi kadang-kadang orang suka berpikir, oh gue seru nih, gue pergi ke networking event dapat 20, 30 kartu nama CEO ini. Tapi kalau lu WhatsApp nggak dibales, apa gunanya? Iya betul. Iya kan. Makanya buat gue relationship itu penting banget untuk dibangun. Yes. Gitu. Dan itu again balik ke komunitas apa, di mana lu tertanam, di mana lu membangun diri lu. Oke. Bro, gali lagi. Tadi kita ngomongin ya, oke ini kan ganti customer service segala macam. Oke lah kita ngomong UMR Jakarta lah, oke lah 4,5-5 juta, oke lah gitu kan. Satu AI agent, costnya berapa sih? Monthly. Let's say untuk handle that customer service ya. Enggak, ini gue iseng aja. Ya. Relevance karena oke. Kita branding marketing, kita handle banyak klien juga. Gue bakal refer banyak klien ke lu juga. Tapi ngerti kan maksudnya kan? Ya, cuman itulah. Itu di Enterprise Society kita kolaborasi. Cuman, nah kira-kira costnya, gue pengen tahu aja. Gue nggak akan spill the beans. Average. Gue nggak akan spill the beans. Tapi yang paling gampang adalah gini. Costnya sama per bulan dengan lu punya satu staff. Ya, bisa segitu atau bisa lebih average ya. Tergantung. Again. Tergantung staff lu lah. Bukan cuma tergantung staff, karena tergantung kompleksitas. Kan kita bicara chatbot ini bukan barang jadi. Kalau gue nggak pernah jual barang jadi. Oke. Gitu. Ada yang bilang nih chatbotnya pakai aja gitu. Enggak, karena kita custom itu untuk as a solution buat klien-klien kita gitu kan. So bisa 1-2 kali UMR tergantung kompleksitas dari chatbotnya seperti apa. Kemampuan dia seberapa besar, data yang dia proses berapa banyak dan segala macam. So that kalau costnya kurang lebih 1-2 kali UMR with no drama. Itu yang paling penting. Karena menurut gue dealing with operational tuh paling besar tuh adalah managing people-nya. Cost is one thing, tapi managing attitude, managing etos kerja, semua ini kan another thing gitu maksudnya kan. So you're essentially paying maybe somewhat similar atau mungkin lebih mahal sedikit, tapi less drama and 24/7. Deal, oke. I like that. Jadi ya itu. Pitch concludes. Kalau menanyakan cost, ya gitu. Gua nggak bisa spill kenapa? Karena buat gua tergantung. Ada yang bilang, oh bro, gue cuma pakai ini doang kok gitu kan. Gampang kok begini gitu ya. Mungkin costnya bisa nggak terlalu mahal. Tapi begitu, oh gue mau diintegrasi dengan sistem gue yang ini, mau begini, data yang mau diproses begini. Journey-nya nanti kalau orang nanya mau dibagi 2 begini. Wah itu jadi jauh back end-nya kan waktu kita build jadi jauh lebih kompleks gitu kan. Nah itu akan determine cost-nya. Oh gitu. Pasti. Monthly-nya berarti? Monthly-nya. Monthly. Monthly ketika gue bilang, gue gak ngambil monthly karena gue akan bilangnya adalah average monthly. Meaning ada nge-building cost-nya, ada subscription-nya, averaging-nya ya kurang lebih seperti itu. I see. Boleh dong. Oh itu mesti belajar lagi lebih lanjut. Oke. Siap. Tapi itu udah ngomong bisnis. Ya teman-teman sekarang kita ngomongin AI lagi. AI. Oke. Kalau dari lu nih secara personal, ya kita ngomongin sebagai bisnis juga deh. Apa yang harus kita invest
in terms of perkembangan teknologi dan sebagainya gitu kita ngelihat ya. Right now nih, in general aja deh, nggak usah kalau mau spesifik nanti panjang, gitu kan. Cuman ya, buat teman-teman nih sekarang yang lagi nonton, yang ngelihat oke, ada tantangan nih sekarang dia. What is the first step? Oke. First stepnya dulu. Mereka menggunakan di bisnis mereka maksudnya, atau gimana? Secara personal boleh, mereka menggunakan di bisnis juga boleh. Oke. Sebenarnya buat gua sih yang paling gampang itu adalah AI tools tuh semakin banyak. Gitu. Jadi kalau dulu kita cuma tahu ChatGPT gitu, sekarang udah macam-macam. Yang ChatGPT lah kayak Gemini gitu kan. Terus udah gitu kalau di WhatsApp kita aja Meta AI gitu kan. Itu kan udah makin banyak gitu kan. Jadi sebenarnya itu salah satu yang bisa digunakan untuk baik personal ataupun untuk kebutuhan kerja gitu. Gunakannya apa? Nah, ini kita bicara personal dulu ya. Ini lumayan menarik. Kenapa? Karena ada yang nanya dulu waktu gue sempat sharing di salah satu universitas, ada yang nanya, Pak, kalau AI bukannya itu membuat kita jadi males? Dia bilang kayak gitu. Saya bilang, well gini, iya jadi males kalau lu cuma nanya jawaban. Tapi akan jadi sangat berguna kalau lu tanyanya itu kenapa jawabannya itu. Gitu. So, karena ujung-ujungnya the goal is to learn. Betul. Bukan to get an answer. Nah itu yang perlu dibedakan banget. Dan AI itu bisa bantu kita untuk belajar. Yes. Bisa dapetin answernya iya, tapi bisa buat belajar juga. Jadi kalau dibilang, kalau itu bikin kita males gimana? Ya sebenarnya bisa aja. Itu kembali ke personalnya yang menggunakannya seperti apa. Justru manfaatkan teknologi ini untuk memperbesar knowledge kita. Yes. Gitu. Jadi, misalnya gitu kan. Misalnya, gue juga gak pernah nyari gitu ya. Misalnya, matahari ini terbit dari mana sih? Timur. Pernah nggak nanya kenapa timur? Nah itu yang mesti digali gitu. Dan AI bisa kasih itu. So it's another additional knowledge buat setiap individu mengexpand mereka punya horizon. Jadi kalau tadi di awal gue bilang, mungkin di video sebelumnya gue sempat bilang improve your general knowledge, bisa. Sekarang toolnya udah ada. Zaman dulu waktu gue ngelakuin itu semua nggak ada kecuali koran. Ini ada funny story. Gue kemarin lagi nulis satu buku. Emang ini randomly aja. Karena emang ini personal interest. Gue lagi nanya sama ChatGPT gitu. Gue nanya tentang, coba lu ceritain tentang agama. Ceritain tuh panjang. Agama ada berapa banyak? Diceritain berapa banyak. Ajarannya apa aja? Diceritain lagi gitu kan. Terus gue gali lagi. Terus coba lu cek agama lain yang bukan cuma major religion yang ada di dunia saat ini. Sampai ke ancient religion gue tanya gitu kan. Sampai disebut ke Mesopotamia, sampai ke Mesir. Terus gue gali lagi. Yang historicalnya seperti apa? Dia kasih timeline-nya dari tahun ke tahun. Sampai akhirnya ngomongin tentang ini kalau zaman dulu tuh ada apa kayak piramid, ada apa. Itu kan kita teknologinya belum tahu. Gue cari sampai sana, dia gali lagi, dia ceritain. Terus ada fitur untuk kalau kita yang GPT yang berbayar tuh kita fiturnya ini deep research. Coba lu cari lagi tahu tentang sampai ngomongin tentang ada nggak ceritain tentang pelajari semua kitab suci yang ada seluruh agama gitu kan. Iseng aja sih gue. Terus itu semua jadi gila, itu semua dikeluarin sama dia. Sampai akhirnya terus gue bisa bilang oke, kalau lu tarik benang merah nih gitu kan. Kira-kira kenapa sih manusia butuh agama? Dia tarik lagi tuh. Dan itu jawabannya keren banget sih. Maksudnya profoundly yang benar-benar mind blowing banget. Sampai akhirnya jadi dari situ terus kebentuk, coba lu buatkan ini esai, narasi segala macam. Gue kasih tahu cara dia nulisnya. Dia bikin udah ada 13 volume sekarang. Masih ntar gue tambahin. Coba lu pelajarin lagi The Secret Law Attraction. Coba lu pelajarin tentang The Firmament. Firmament tuh ya kalau bahasanya kan ada pemisah antara laut. Kalau di Alkitab, di Quran kan dibilang ada pemisah antara air atas, air bawah segala macam. Kita nih hidup apa. Terus kenapa kita kayak gini? Gue sampai ngomongin ngayal tentang lu kalau nonton film Ready Player One. Lu bayangin kalau Ready Player One atau ini deh Free Guy tau kan filmnya? Tahu. Free Guy itu yang NPC-nya dia hidupnya gitu aja, tiba-tiba dibunuh, besok pagi lagi bangun lagi gitu, tiba-tiba dia sadar gitu kan. Kayak kita nih manusia nih, jadi ya kita mirip-mirip kayak NPC kagak sih? Ini siapa sih hero of the story-nya? Gue mikir gitu, gue suka ngayal gitu kan. Gue tanya nama aja, terus dia gali lagi. Enggak, tapi jawaban lu harus se-historical accurate mungkin. Lu gak usah sugar coated, lu gak usah tutup ini. Pokoknya lu buka semua, lu bikin timeline gitu kan. Terus dia dikeluarin sama dia, berak gitu kan, dikeluarin. Makanya yang tadi pas off the record gue semua nanyain, coba lu ceritain deh ini benang merah dari semua agama ini tuh ajarannya apa? Karena gue pengen tahu historicalnya kemana. Sampai kan di Netflix ada film tuh Ancient Apocalypse, katanya
kita tuh lupa ingetan ya setelah banjir bandang di Ice Age 12.000 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya banyak bukti-bukti tuh ada ancient civilizations zaman dulu. Yang kayak gitu-gitu. Menarik tuh, gue belum nonton. Itu gue iseng aja. Dan itu semua dijawab sama dia kan. Nggak tahu tujuannya mau buat apa sih. Cuman ya buat belajar. Nah kalau dibilang tadi tujuan buat belajar, kalau emang dipakainya cuma buat itu, ya itu lucu tuh. Bener, kadang orang cuma nanya, kenapa ini begini atau apa gitu kan. Nah, terus udah dijawaban selesai. Jadilah jawaban esai gitu kan. Kemarin tuh sempat ada diskusi simple. Ada juga sempat ngobrol sama salah satu universitas gitu ya. Ada salah satu dosennya yang bilang, AI itu gue takut kalau student gue pakai AI. Kenapa? Takut mereka malas. Jadi kalau tadi tadi yang nanya di universitas itu studentnya. Ini dari dari lecturernya, dari ininya, dari deannya gitu kan, atau dari lecturernya dosennya. Dari universitas yang berbeda, dia nanya, dia bilang, iya, saya tuh takut kalau misalnya pelajar saya tuh atau ini student saya ini menggunakan AI. Kenapa? Mereka takut student jadi malas. Justru yang saya bilang ke dia adalah, no, you get it wrong. Kenapa? You cannot stop AI. Lu mau blok lu punya wifi, dia bisa pakai handphone dia untuk masuk ke AI untuk nanya apapun. So you cannot stop that part. Justru yang harusnya gurunya lakukan adalah jangan cuma telan mentah-mentah jawaban dari si murid. Yes. Dia tanya, how do you get this answer? Nanti lihat muridnya bisa jelasin nggak? Kalau muridnya bisa jelasin, mau dia belajar dari AI, it doesn't matter. Tugasnya gurunya adalah mengajar. Yes. Ya Gue kan? suka. Keren banget tuh jawabannya. Mantap. Jadi kalau dia udah paham apa yang dia pelajari, what's the point? Gitu maksudnya apa? Isunya apa? Gitu maksudnya. Justru mungkin if anything ya kita harus lebih kritis aja ketika menilai gitu sebuah jawaban. How do you get this answer? Jadi ya kitanya juga jangan stop terima mentah-mentah apa yang diberikan. Kitanya yang harus challenge lebih. Kalau udah di challenge dia bisa jawab, mau dia ambil dari AI, mau dia dari mana, tapi bener, why not? Itu tujuannya untuk mengajar kan sebenarnya. Betul. Jadi emang AI ini bisa dipakai untuk belajar ya lebih cepat karena lu mau nanya apapun dia jawabnya secara manusiawi, bisa dibikin bite size information, bisa dibikin teknik bacanya seperti apa terserah gitu kan. Betul. Dan itu epic banget. Nah, ini nih gimana ya kalau kita ngomongin itu students tadi di kampus belajar seperti itu. Nah, gua kadang ya ini sakit nih. Kayak kemarin tuh. Wah, ini kok nyeri ya? Ini kenapa kalau ditekan ini? Nanya ke GP. cuman nah ini nih yang oke, waktu gue sakit gigi, gue pernah waktu itu kan sakit gigi, sakit banget. Gue nanya gitu kan, gue sakit gigi, dokter giginya belum ada nih gitu yang buka karena malam-malam bro. Lu tahu kalau yang bolong yang udah ini kan, wah gila itu gila gue rasanya tuh sampai kayak benar-benar nggak bisa tidur gitu kan. Udah gue minum apa? Dikasih tahu ya pokoknya Panadol dulu kalau bisa, bukan Panadol disebut paracetamol, terus habis itu apa? Gue bilang boleh nggak gue minum Ponstan? Boleh gue ini kan. Tapi jangan langsung, jedanya mesti segini ditanya itu kan nanti apa? Sampai dia bisa ini. Lu mau nggak kalau gue bikinin cerita supaya lu bisa coba kayak dia bercerita kayak dongengin gue buat tidur. What? Nggak nolong sih, namanya sakit. Sakit itu sakit aja gitu kan. Iya, udah gitu. Gue pokoknya katanya palanya jangan tidur, pokoknya ya gue tidur sampai duduk gini kan, nyut-nyutan gitu kan sampai wah gila. Tapi dikit-dikit gitu kan. Ya, habis gimana? Bini udah tidur ya kan. Dokter juga kan gak ada yang bisa di chat nih gitu kan. Dia bilang bisa nggak dicariin yang 24 jam ada di sini jauh banget apa segala macam. Belum tuh dia dan GPT belum bisa ngebooking tadi, bukan agentic. Nah, kalau bisa tuh gue udah bilang oke deh. Bookingin. Terus langsung lu bookingin apa cariin gue taksi gitu kan. Kalau gitu kan enak ya. Belum. Tapi soon I think. Soon. Cuman maksudnya kayak gue nanyanya sampai kayak begitu. Nah, problemnya nih, kemarin riset membuktikan, bukan riset lah maksudnya, ada lagi mereka trial, terus bilang katanya ini AI mulai bisa bohong bro. Nggak tahu tuh, menurut lu gimana? Mulai bisa bohong itu... Mungkin bohong, nggak tahu gimana? Sih ya. Konseptualnya gimana? Gini. Intinya mereka kan kalau jawab nih, mereka kan sudah mungkin diatur yang kayak setiap kali kalau lu ngobrol sama GPT nih, nanti apapun pendapat yang itu, lu pasti akan bilang, iya pendapat lu tuh valid banget, makanya begini-begini gitu. Pakai dipuji dulu gitu kan. Terus habis itu baru nanti dia ngomong apa. Kadang-kadang ya itu ya cuman muter-muter aja di situ gitu kan. Atau kalau dibilang benar-benar ngebohong, waktu itu kemarin gue baca tuh ada di kontennya siapa gitu kan. Maksudnya bohong tuh kayak dia nggak jawab yang real gitu. Pokoknya karena mungkin I don't know ke pressure untuk dia jawab ke arah situ atau gimana, gue nggak ngerti juga promptingnya kayak apa kan.
Tapi make sense gak kira-kira? Karena dia kan harus bisa mencapai tujuan tertentu dan Ya. dan ini kan dipakai nih kalau gua nggak salah tuh dari ada hacker-hacker nih kayak kita ngomongin ya security apa itu kan mereka harus pokoknya pakai kayak kita untuk menunjukkan manusia bukan bot, itu kan ada captcha lah, ada apalah. Itu katanya udah kejebol tuh. Nggak kaget. Nggak kaget kalau gituan udah bisa kejebol tuh nggak kaget. Tapi gini, kalau lu bicara soal AI berbohong, mungkin yang gue harus iniin konteksnya adalah gini. Yang pertama adalah gue setuju bahwa setiap kali kalau lu ngomong sesuatu biasa mereka kasih kayak that's great, bagus banget ide kamu dan segala macam gitu kan. Lu ngomongnya nyaman sama dia kan? Benar. Nah, cuma ingat makanya kita juga mesti punya ground yang cukup firm ketika kita menggunakan AI. Jadi kalau misalnya itu terjadi, biasanya gue akan bilang, gue butuh jawaban lu yang jujur. If it's no, it's no. If it fits gitu maksudnya. Okay. If it doesn't work, it doesn't work. Tell me as real as it is gitu. What do you think about it gitu. Jangan based on apa yang gue mau dengar gitu. Jadi gue instruksikan seperti itu. Lalu pelan-pelan jawabannya udah mulai membaik gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman lihat gitu, kalau mungkin lu juga sempat lihat AI itu ada yang namanya kan halusinasi. Halusinasi. Apa tuh? Jadi ketika dia memberikan jawaban yang mungkin salah atau mungkin kurang tepat atau mungkin datanya nggak ada. Gitu. Tapi ini diimprove terus nih. Ini berkurang terus. Karena kenapa? Karena dari teknologinya memang diimprove terus. Tapi ya a bit part of it masih ada. Itu udah pasti. Oh gitu. halusinasi. Makanya makanya kenapa kita tuh jangan semua tuh telan mentah-mentah. Karena di bawah tulis ChatGPT kan make mistakes memang. Betul. Jadi kita harus challenge balik. Bahkan beberapa kali ketika gue pakai untuk menganalisa beberapa numbers apa segala macam, gue itu akan bilang, jadi nih berapa kali terjadi di mana udah nih berapa kali ngomong, karena kan kita kan nggak selalu ngomong terus kan, kadang-kadang udah ngomong kita udahan makan dulu apa balik lagi gitu kan, sesinya kayak on off gitu kan. Oh itu juga kena ya? Itu ngefek. Kenapa? Karena begitu itu kadang-kadang kalau misalnya kita ngomongin kita ngupload file nih, dia akan bilang file yang tadi lu pakai gue udah nggak ada nih, boleh uploadin lagi nggak? Berarti kan sesinya kepotong. Betul. Ya kan? Berarti ngulang lagi. Nah biasanya apa yang gue lakukan adalah waktu gue nanya sesuatu terus angka dia tadi lu bilang di atas 80. Kenapa sekarang 75? Nah, makanya jadi maksudnya you always need to harus selalu counter check. I see. Bukan cuma counter check jawabannya, counter check logiknya. Jadi gue selalu bilang, loh, tadi lu bilang di atas 80, sekarang kan 75. Oh ya, sorry. Baru dia ngomong tuh, sorry, ini harusnya begini. Nah, cuma itu. Makanya jadi jangan dipakai mentah-mentah. Betul. Gitu. Semua tuh harus di counter check, harus itu maksud gue adalah harusnya itu tidak menjadikan lu lazy sebenarnya, karena itu harusnya menjadikan lu lebih alert, lu cek lagi untuk ngecek validasi. Bahkan kalau dulu ini bagus banget nih. Kalau dulu tiap kali ada sesuatu gitu dia bilang kasih statement, gue minta linknya. Nah iya itu. Kasih gue linknya mana, dari mana lu dapat statement itu? Gue baca linknya, nggak ada. Oh ya sorry. Anjir serius? Iya, itu dulu begitu terjadi. Ya sekarang sih udah jauh lebih baik ya gitu. Tapi that happens. Wah jadi riset yang tentang agama tadi itu menyentuh hati gue banget nih. terus kan dikasih link, gue nggak ngecek. Biasanya kalau udah crucial banget, gue ngecek gitu. Nah itu. Tapi sekarang mungkin udah bisa lebih tenang karena dia udah improve terus. Itu benar-benar GPT awal tuh kayak gitu. GPT awal di mana kayak ini salah gitu. Nah gini, salah satu AI yang pernah gue pakai aja, begitu gue nanya, apakah kamu tahu Bayu Eka Putra gitu kan? Oh Bayu Eka Putra ada seorang pemain sepak bola. Yang mana nih gue bilang? gue nyari di Google aja gak ada. Seriusan lo? Iya. Ya kayak gitu-gitu. Jadi you really need to know kalau di AI gitu ya. What's your objective menggunakan AI? What you're looking for? Dan apakah itu sesuai dengan apa yang lo mau? Sesuai dengan, jadi lu harus udah tahu dulu lu mau capai apa, sesuai atau enggak. Kalau sesuai, kalau nggak sesuai, press lagi sampai sesuai. Ini kalau kita bicara GPT. Tapi kalau bahkan kita bicara tools lain, seperti kalau sekarang bisnis sudah mulai banyak menggunakan tools untuk produksi video, produksi image, produksi segala macam. Iya kan? Banyak kan gitu. Nah itu pun mesti dicek. Maksudnya kita bilang, gua nggak suka hasilnya. Bikin lagi. Gua mau elemennya begini. Jadi kita sendiri sebagai humannya yang menggunakan harus punya a sense of apa yang gue mau dari situ. Iya. Gitu sih. Ini kita belajar banyak ya teman-teman ya, dari ngomongin prompting, dari ngomongin apa segala macam. Itu memang AI is here. Kita nggak bisa deny, kita tetap harus bisa upgrade
dan kita harus tahu cara pakainya. Kalau kita nggak tahu cara pakainya cuma nanya kayak ya nanyanya kayak apa, coba ini kali ini berapa, ya udah kayak kalkulator gitu kan maksudnya. Ini sama halnya dengan dulu mungkin kita punya kertas sama pen, terus ada komputer. Banyak orang yang pro kontra, apalah nih ngetik beginilah apa segala macam. Sekarang berapa banyak dari kalian yang nulis pakai tangan? Nah itu nanti ke depannya kita ngomongin AI seperti ini akan terjadi dan itu real banget. Dan recheck karena kalau kita nggak pernah tahu tuh. Yang buku yang gue tulis ini, maksudnya yang dituliskan bersama ini, karena gue nanya banyak, gue gali terus kan. Dia selalu kasih referensi dari ayatnya, ada Alkitab, ada Al-Quran, ada Tripitaka, ada apa segala macam, itu dia keluarin tuh. Gua belum double check. Tapi kalau menurut gue ya, kalau modelan kayak ayat-ayat gitu menurut gue itu lebih aman. Harusnya ya. Harusnya lebih aman. Soalnya kalau mesti gue ngecekin satu-satu kan, waduh, PR juga. Yang agak mulai mungkin harus selalu di double check adalah ketika dia bilang, oh ya ada riset mengatakan ini. Nah itu. Kalau biasa gue akan cek itu, bener nggak? Karena ketika kita present that to our audience gitu, kita gunakan informasi itu untuk sesuatu, jadi kan kita yang bertanggung jawab untuk informasi itu. Betul, ngeri banget, Bray. Apalagi lu bikin buku. Nah itu, serem banget. Ya udahlah. Anyway, Bray, thank you banget kita udah berbagi banyak di sini. Thank you banget untuk datang, untuk sharing, dan teman-teman sekali lagi kalau pengen kenalan langsung, Bayu Eka Putra, maksudnya mimin.io, dan nanti ya linknya akan kita tag juga, nggak apa-apa. Kalau emang mau DM langsung sama Kak Bayunya boleh lah ya, DM lah ya, ntar kenalan. Siap. Belum private account, jadi belum tentu di accept, so asik. Ya nggak apa-apa. Mimin gak di private, silakan di follow. Iya, langsung aja follow mimin.io, dan saya gue yakin banget kayak teman-teman yang pengusaha itu pasti akan butuh automation kayak gini, karena sejujurnya dari bisnis-bisnis yang gue punya juga itu pasti akan butuh, bro, karena ya kita pasti akan nanti ada orang-orang yang ini harus nungguin fast response. Unfortunately ya bukannya kita mau ngomongin manusia gimana, tapi tetap kita kan pasti tidur ya. Gue juga jawab chat paling pagi, gue bangun tuh mungkin jam 6, setengah 7, itu gue baru bisa jawab chat tuh. Paling malam jam 12, setengah 1, ya udah itu pasti ada jam hilang. Nah kalau misalnya emang bisa 24 jam 7 hari, yeay, asik banget gitu kan, ya ngeci. Siap. Nah itu makanya itu mesti bisa integrate gitu ya tuh. So teman-teman langsung di follow aja, cek lagi nanti kalau pengen tahu, pengen belajar juga sama kita kumpul bareng. Come and join us di The Entrepreneur Society. Sebelum kita akhirin, ada final words, bro, dari lu buat teman-teman. Kalau kita relate ke AI ya, mungkin final wordnya itu adalah balik lagi, AI ada di sini. You can't deny it gitu. You have to embrace it, tapi gunakan dengan lebih seksama. Jangan lihat itu sebagai shortcut, tapi lihat itu sebagai satu medium, satu tools, satu teknologi yang bisa membangun diri kita dan membangun bisnis kita. Jadi harus punya objektif menggunakannya. Jangan FOMO lah gitu. Jangan karena dia pakai gue pakai gitu. Tapi tahu what's in it for you and what's in it for your business. Alright. So teman-teman, gitu ya. AI is here. You gotta have to suck it up and admit it, dan pokoknya integrated. Oke, so thank you banget udah datang sekali lagi, brother. Dan as usual, pokoknya teman-teman kalau mau gabung langsung kliknya linknya di bawah sini. Ada event-event kita, ikutan gabung aja. Check out our social media, Instagram, ada TikTok, ada ini. Follow juga nanti ya Mimin, dan sampai jumpa. The Entrepreneur Society, Go Bold and Beyond. Sampai jumpa.